Nah, direkam dulu, Pak. Saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir di PJJ. Saat ini udah 34 orang yang mengisi, berarti 1 orang lagi. Di sini udah ada yang install Gateway 3D belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, bagus. Jadi nanti bisa langsung diikuti. Kalau misalnya kecepatan, tinggal bilang aja daripada ketinggalan jauh. Kemudian kalau ada yang bermasalah di masalah installnya, nanti juga bisa ditanya ke Pak Zen. Saya ingatkan 2018 ke bawah ya, jadi jangan 2019 atau kalau udah keluar 2020 ini jangan install yang itu. Karena pasti juga nanti nggak akan bisa dibuka di tempat saya soalnya install yang 2018. Kemudian kalau misalnya kalian ada yang kebiasaan misalnya ada yang harddisknya terbatas, jangan di save di flash disk langsung ya. Jadi di flash dulu di komputer, terserah mau di C atau di D. Jangan langsung di save di flash disk. Kalau misalnya mau irit kapasitas gitu, kapasitas file. Jadi kalau terpaksa di save nanti di flash disk, jangan langsung di flash disk, taruh di drive komputer dulu. Gitu. Jadi ada banyak pengalaman kakak tingkat kalian, terutama waktu itu melakukan praktiknya di kampus. Jadi di lab itu nggak mau di save di komputer kampus, langsung di flash disk. Ternyata nggak bisa dibaca tempat lain, jadi nggak bisa saya periksa. 2 kesalahan utamanya seperti itu. Jadi menginstal yang versi 2019 atas atau pas di save langsung di save di flash disk. Kalau misalnya ada temennya yang udah berhasil, Dimulai aja, Pak. silakan. Oke. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, mungkin yang belum kenal, nama saya Muhammad Zen. Panggil saja Kak Zen boleh. Seharusnya saya sama Pak Nur ya.
Oh, kebetulan Pak Nurnya lagi dekat, jadi hari ini untuk pengantar basic mungkin saya akan coba sampaikan. Semuanya udah pada install ini ya, software ZV 3D-nya yang versi 2018 atau mungkin versi di bawahnya juga bisa. Sambil dibuka aja ZV 3D-nya, nanti di materi ini akan ada mungkin kalian kita bisa coba langsung di softwarenya. Nah, untuk hari ini mungkin ke lesson 1 ya, kita di materi training ini, dengan materi training basic modeling. Nah, untuk ke ZV 3D interface-nya sendiri mungkin kita bisa langsung kita paham terlebih dahulu ya, yaitu seperti quick access toolbar-nya, title bar, kemudian bisa itemnya, dokumen, dan sebagainya. Nah, ini teman-teman mohon untuk diperhatikan ya, diingat-ingat lagi. Mungkin nanti akan selama praktikum nanti menggunakan software, misalnya saya coba buka atau pindah ke manajer gitu. Nah, manajer ini ada di sebelah sini atau enggak, nanti coba buka di title bar-nya atau di quick access sini ya. Nah, di sini di ZV 3D itu ini ada beberapa kayak semacam project ya. Jadi kita tentuin dulu kita mau membuat sebuah project apa atau membuat sebuah dokumen apa atau sket apa. Di sini ada sekitar 6 ya, sekitar 6 file di type-nya ini, ya, tipe project yang akan kita buat. Nah, jadi kita mau buat seperti apa? Mulai dari biasanya pada saat kita masuk di awal membuka software itu, kita langsung diarahkan di part assembly yang awalnya untuk tipe part assembly. Kemudian di sini ada drawing. Drawing ini kita lebih fokus pada 2D-nya. Jadi dari gambar yang kita buat di software ZV 3D ini kita bisa membuat file dari 3D bisa langsung ke 2D. Nah, jadi di sini atau kita langsung membuat sebuah drawing-nya. Nah, di sini ada drawing paket namanya. Kemudian ini drawing sheet-nya itu drawing sheet-nya ini itu semacam kita mau pakai template apa sih? Kita mau pakai misalnya template A0 kah, A1 kah, dan seterusnya sampai A4 misalnya. Nah, standalone sketch ini tuh untuk kita basic di 2D ya. Di basic di 2D langsung masuk ke 2D-nya. Namun kalau kita membuat sebuah project tapi kita pilihnya yang sketch atau standalone sketch ini, kita tidak bisa pindah ke mode partnya gitu. Maksudnya ke mode 3D-nya. Nanti akan coba kita simulasikan ya software. Nah, kemudian di sini ada equation set. Di sini sebenarnya jarang digunakan ya, cuman di sini sebagai pengetahuan aja buat teman-teman. Jadi di equation set ini itu dirancang untuk membuat misalnya sebuah rumus gitu. Jadi kita udah input terlebih dahulu, misalnya panjang sebuah benda yang akan kita buat, kita input terlebih dahulu. Nah, nanti jadi kita tinggal injek aja gitu ke sketch yang akan kita buat atau drawing yang akan kita buat. Gitu. Nah, yang terakhir itu ada multi project. Ya, di multi project ini dia itu sudah mencakup keseluruhan. Jadi dari part assembly ini, drawing paket, drawing sheet, standalone sketch sampai equation ini dia sudah menjadi satu di multi object ini. Oke. Selanjutnya, nah di sini kita masuk ke penggunaan mouse gitu ya.
Ya, di sini teman-teman disarankan untuk membuat sebuah sketch atau membuat sebuah drawing, apapun itu, kalau teman-teman menggunakan software, basicnya software CAD atau software CAM gitu, CAD CAM gitu. Nah, usahakan itu menggunakan mouse ya, jangan menggunakan touchpad gitu. Karena yang pertama memang agak ribet gitu, dan penggunaannya juga bakalan tidak efektif gitu atau kalau kita hanya menggunakan touchpad gitu. Jadi teman-teman harus menggunakan mouse ya. Nah, di sini saya sampaikan dulu di sini. Nanti akan kita coba di menggunakan softwarenya. Kita ke LMB. Nah, LMB ini left mouse button. Nah, di sini gunanya itu untuk klik kiri ya. Kalau biasanya kita gunakan itu klik kirinya ini. Ini klik kirinya ini berfungsi untuk pick atau unpick sebuah objek atau entities. Jadi kita bisa ibaratnya kata lainnya select lah gitu. Kita bisa select objek atau kita bisa unselect gitu, objek tersebutnya. Nah, kontrol ditambah plus LMB gitu bisa dibuat untuk unselect gitu. Tapi kalau untuk hanya klik satu kali di mouse kirinya itu untuk select objek. Nah, kemudian masuk ke MMB ini middle mouse button gitu ya. Jadi sini konfirmasi. Jadi fungsi dari tombol tengah mouse ini juga sebenarnya ada fungsi. Ini kan kalau bisa diklik nih, mouse tengah ini kan bisa diklik atau bisa ditekan tuh. Nah, di sini fungsinya itu kita bisa merepeat gitu. Jadi merepeat operasi kita yang terakhir. Misalnya proses terakhir kita membuat sebuah line gitu atau membuat sebuah fillet. Gitu. Nah, kita bisa menggunakan kayak semacam shortcut gitu. Shortcut di middle mouse button ini kita klik shortcutnya dia akan merepeat last operation. Gitu. Jadi kita nggak perlu cari-cari lagi. Oh, line tadi di mana sih? Ya, gitu. Jadi kita langsung gunakan mouse yang tengah ini ya, yang mouse yang tengah ini kita klik dia bisa merepeat dan sekaligus ini juga akan berfungsi sebagai zoom in atau zoom out. Jadi kalau kita scroll ke atas, ya, mungkin kita langsung ke ini aja ya, ke softwarenya gitu. Screen. Nah, ini tadi ya. Jadi ini untuk penampakan awal gitu, interface awal dari software jadi 3D kalau kita masuk pertama kali. Nah, ini yang akan kita jumpain di sini tadi ada Turbal, ada Turbal dan segala macam. Nah, di sini tadi yang paket. Nah, di sini kalau kita klik new, tadi klik new tadi dia ada ya. Ini tadi ada tipe-tipe part. Nah, biasanya untuk pertama kita itu kalau kita klik new gitu. Nah, dia defaultnya dia berada di part atau assembly. Nah, nggak masalah di sini ada unique name, jadi kita bisa buat nama project kita bisa, deskripsinya mau menjelaskan tentang project kita itu juga bisa. Ini saya buat namanya seperti itu dulu. So, kemudian saya oke. Nah, teman-teman juga kalau mau sekalian mau mencoba gitu ya, silakan dibuka juga softwarenya. Kita sekalian mengaplikasikan tadi apa yang ada di materi. Nah, setelah kita melakukan open gitu ya, open new tadi pada tipe part atau assembly tadi. Nah, ini kemudian interface-nya. Nah, di sini. Nah, kita ke mouse tadi ya, ke middle mouse button. Ini mungkin sebagai contoh dulu ya.
Jadi saya buat sketch bareng terlebih dahulu. Nah, saya membuat misalnya di sini ada sebuah sketch gitu. Di sini ada sebuah sketch, ada dua entities gitu, ada dua line. Nah, di sini ada dua line. Misalnya contoh di sini ada dua line, kita menggunakan mouse kiri. Nah, seperti biasa ya, gitu. Mouse kiri ya, nama juga buat select gitu. Select atau pick up. Nah, entities. Nah, jadi kalau entities atau objek kita dinyatakan terselect gitu. Nah, dia ke highlight gini ya. Jadi bentuknya di orange gitu, warnanya orange. Gitu. Nah, nah ini. Nah, itu ini untuk klik kiri, hanya satu kali klik kiri. Nah, jika kita mau unpick nih, unpick. Ini kan ibaratnya pick gitu, pick entities pick. Nah, kalau untuk unpick kita tadi tekan kontrol dan klik kiri gitu. Klik lagi aja nih. Nah, itu dia ke unpick gitu. Jadi unselect lah ibaratnya. Nah, tanpa ditekan kontrol, kalau kita klik gini, dia nggak bakalan ke unselect ya. Jadi kalau kita tekan kontrol, kemudian diklik lagi entities yang udah ke select tadi, dia berubah jadi unselect. Nah, kemudian untuk tadi satu, bentar ya. Oke, ya nggak apa-apa lah. Nah, kemudian tadi nah, kemudian yang tengah ini bisa untuk repeat operation, bisa untuk zoom, bisa untuk pan. Nah, ini diingat-ingat ya. Nah, kemudian yang kanan ini bisa untuk option menu, bisa untuk option rotasi. Oke. Jadi di sini tadi mouse yang kiri udah kita aplikasikan, sekarang yang mouse tengah. Nah, mouse tengah ini kan bisa buat zoom in atau zoom out. Jadi kalau kita scroll ke depan gitu, nah dia akan zoom in ya. Nah, dia zoom in. Kalau kita scroll ke belakang gitu, nah dia akan zoom out. Nah, gitu. Zoom in, zoom out, dan bisa pan. Pan itu apa? Pan itu jadi kita bisa menggerakkan objek ini kayak semacam kita tahan terus kita drag lah gitu. Nah, caranya tekan mouse ini yang tengah, mouse ditekan di hold gitu, ditekan, ditahan terus digeser sembarang aja, nggak harus kena di entitiesnya gitu. Di area sembarang juga bisa. Nah, ini ditekan, ditahan terus digeser, nah dia akan bergeser gitu. Misalnya ini posisi awal di tengah, terus kita mau geser ke samping gitu bisa. Terus kita mau bikin sebuah objek lagi misalnya di sini, terus nggak bisa. Terus mau geser lagi, mau bikin objek lagi di sampingnya lagi atau di bawahnya lagi gitu, bisa. Tinggal ditekan mouse tengah, ditahan terus digeser ke atas, ke atas bawah bisa. Terus saya mau buat lagi sketnya di bawahnya misalnya, bisa. Nah, kemudian satu lagi yaitu klik kanan ya. Nah, klik kanan seperti biasa gitu ya. Klik kanan itu bisa untuk option menu. Ini kalau di sembarang tempat gitu kan, sembarang tempat nih, klik kanan di sini ada
Nah, option menu di sini ada beberapa menu option. Di sini udah default ya, default dari bawaan softwarenya. Nah, di sini. Kemudian yang terakhir itu rotate. Jadi untuk mouse yang kiri ini kalau kita tekan dan tahan, terus kita gerakan ke kanan ke kiri, nah dia akan merotasi. Nah, ini rotasi. Nah, oke ya. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Belum kita lanjut lagi. Kalau yang mau ada pertanyaan, nggak apa-apa, kita ditanyain aja. Ada yang sambil buka ini nggak? ZT3D nggak yang sambil nyobain? Iya, sambil dibuka, sambil dicoba gitu ya, diaplikasikan juga gitu ya. Jadi biar. Ada nggak? Oh, udah ada belum yang mencoba? Yang dilakukan sama Pak Zen tadi? Ada yang nyoba Lagi tadi? nyoba, Pak. Ada, Pak. Ada ya? Oke. Biasanya kalau ada yang nyoba terus Pak Zen tadi udah gerak-gerakin gitu, suka ada yang nanya itu cara ngebalikinnya ke posisi semulanya kayak gimana? Nah tuh. Kalian ada menemukan kayak gitu nggak? Mencoba tadi yang melakukan pasien terus diputar-putar kayak gitu lah. Terus gimana membalikannya seperti semula sama persis? Nggak miring-miring. Ada yang nyoba belum mutar-mutar kayak gini? Ada yang coba nih. Karena sering kali ini juga nggak sengaja loh, nggak sengaja keputar. Terus mengembalikan ke posisi awalnya gimana itu kadang suka ada yang bingung. Jadi mending ada masalah pas sekarang nih. Oh ada gini, lapor. Gimana caranya? Jadi biar nanti pas udah ujian udah nggak bingung. Oke, mungkin biar seragam ya kita samain aja nih. Yang mungkin udah kebuka duluan. Biar seragam kita samain aja. Ini kita close dulu. Nah, ini bisa close di sini. Nah, biar seragam kita pakai new dulu aja, startnya pakai new. Kemudian kita pakai yang standalone dulu aja. Jadi kita fokus ke 2D dulu aja, 3D ya nanti gitu. Kalian buat option materi mouse gitu. Nah, standalone, kemudian di sini silakan kalau mau dikasih nama silakan. Standalone, kemudian di OK. Nah, dia akan masuk langsung ke sini ya. Dia akan masuk, ini ibaratnya itu kertas kita menggambar 2D itu di sini. Kalau kita tadi masuknya di part atau assembly pada saat mode start tadi, nah itu dia masuknya ke mode. Nah, kalau kita start di sini, part atau assembly, terus kita OK. Nah, ini dia masuknya ke mode 3D. Nah, ini bisa mungkin kita bedakan ini ibaratnya kata area untuk 3D, dan kalau kita startnya langsung di standalone sketch, nah ini langsung masuk ke area 2D. Nah, kita ke 2D dulu aja. Nah, di sini biar sama gitu. Pakai yang standalone sketch dulu aja. Oke. Ini sebenarnya basic banget ya, cuman kalau kita tidak paham atau tidak tahu, ini bakalan ngikutin selanjutnya bakalan susah gitu. Jadi mending kita fokus dulu ke sini, kita ikutin berstepnya. Ya nanti selanjutnya kita biar bisa lebih gampang. Nah, sekalian ya. Nah, di sini kan di sini ada di drawing. Ya, ini ada drawing. Di sini ada macam-macam sketch yang bakalan kita buat. Misalnya contohnya kita membuat sebuah yang basic lah dulu, misalnya line gitu ya. Nah, line, diklik aja, line gitu. Terus kita tarik. Sembarang dulu aja, nggak masalah. Klik pertama, terus mau kita tarik ke kanan bisa, ke bawah bisa, atas, kiri juga bisa. Nah, kita ke kanan dulu aja. Ya, samaan. Nah, kalau udah klik yang kedua kali, to end point-nya, kalau udah,
Nah, kita bisa langsung nyambung nih di sini sketch. Nah, di ujung kalau susah di zoom ya. Zoom tadi kan pakai yang tengah di scroll ke zoom. Nah, di sini bisa kita sambungin misalnya gitu. Set, tarik ke bawah. Supaya mainin zoom in, zoom out gitu. Yang paling sering digunakan zoom in, zoom out. Kan di mouse itu paling banyak fitur, maksudnya yang paling sering kita gunakan itu. Nah, jadi sini sketchnya kita sambungin gitu. Nah, sambung. Kalau udah, ibaratnya dia berbentuk kotak, klik OK gitu. Nah, kita udah punya satu objek ya ini, terdiri dari 4 entities tadi, 4 line ya, untuk membuat sebuah persegi panjang. Nah, ada ibaratnya sketch atau drawing yang bisa lebih cepat. Untuk membuat sebuah persegi panjang kita bisa menggunakan rectangle. Nah, rectangle untuk first point-nya kita klik sembarang dulu aja. Klik, kemudian tarik ke kuadran ke 2 ya, ke bawah. Terus second point-nya kita klik, nah sama jadi juga. Cuman dia lebih cepat gitu ya. Lebih cepat. Nah, bedanya kalau kita pakai ya. Oh, ya. Ya, sama. Nah, bedanya kalau kita pakai rectangle langsung gitu, kalau memang kita membuat sebuah objek yang bentuknya ada persegi-perseginya gitu, kita bisa lebih cepat ketimbang kita membuat line satu sampai menjadi sebuah persegi panjang, itu bakalan lama ya. Jadi ini bisa dikatakan sebuah option juga ya, supaya kita bisa lebih efektif gitu, membuat sebuah objek bisa lebih cepat juga gitu. Nah, teman-teman tadi udah ya, kalau kita tadi untuk pick klik kiri aja, klik kiri. Nah, ini kalau dia ke select itu tadi kan ke highlight gitu ya, warnanya orange gitu. Nah, di sini akan saya tambahin gitu ya. Jadi tadi di materi tadi belum ada. Nah, di sini kalau misalnya ini kan satu-satu nih. Nah, kalau kita klik kiri, nah dia hanya ke select satu entity saja. Terus kemudian kalau kita klik satu lagi misalnya, nah yang pertama akan hilang gitu. Dia akan pindah ke yang kita pick last pick tadi. Jadi ke highlight-nya pindah ke mana. Nah, untuk kalau kita mau select 2 gitu atau beberapa entities lebih dari satu, kita bisa gunakan kontrol. Nah, ini tambahan ya. Jadi kita tekan kontrol, nah, klik entitiesnya yang pertama. Kemudian kita juga sebenarnya mau select yang sini juga misalnya, yang sebelah kiri. Nah, yang pertama nggak bakalan hilang. Atau kita select lagi yang kedua. Yang ketiga gitu. Nah, yang keempat. Nah, dengan tekan kontrol kayak semacam kita ada lebih dari satu entities yang bakalan kita select gitu. Bedanya kalau kita menggunakan kontrol ya gitu. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita tadi kalau tanpa kontrol tadi ya, kalau kita hanya klik kiri saja gitu, nah ini dia bakalan berpindah ke entities yang kita select terakhir gitu. Jadi yang pertama sebelumnya itu bakalan hilang. Oke ya. Nah, tambahan lagi di sini itu tadi menggunakan kontrol. Terus sekarang di sini kalau kita misalnya ada sebuah objek gitu, sebuah objek yang bentuknya nyambung gini ya, nyambung begini, itu istilahnya kalau di drawing sketch atau engineer gitu bisa dibilang mode change gitu. Jadi kita kalau mau select sebuah objek gitu,
mau langsung semuanya aja lah di select gitu, ngapain satu-satu gitu. Kita bisa menggunakan shift, tekan shift, select, klik, tekan shift, klik. Nah, shift, tekan shift, sembarang aja, yang penting di mana gitu, sembarang aja, klik. Nah, dia bakalan ke select gitu ya, ke select semua gitu. Bisa gitu dia dengan menggunakan shift ya. Nah, itu tambahan aja ya, bisa nah, kalau kita blok juga sebenarnya bisa juga. Cuman riskannya blok ini kalau memang ada objek-objek lain gitu, objek-objek lain yang di sekitarnya, mungkin ada objek kecil gitu kan. Misalnya di sini ada entities kecil gitu yang kita kalau nggak di zoom itu kita nggak bakalan tahu ada objek di situ gitu. Nah, terus kita kemudian ngeblok gitu kan, ngeblok. Oh ternyata dia ke select juga, kan? Ikut ke select gitu ya. Tapi sebenarnya kita tadi nggak mau select dia juga gitu ibaratnya. Nah kita gunakan shift aja gitu, shift. Ya. Nah itu option tambahan. Nah kemudian tadi ya yang tengah zoom in ke depan, zoom out ke belakang, terus untuk mode pen-nya itu bisa diklik tengah tahan, geserkan kiri kanan. Misalnya kita geserkan ke kanan. Nah, di sini kosong, terus kita bisa bikin sketch lagi, misalnya kita gunakan tadi line sudah. Yang ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Kita gunakan circle dulu. Circle misalnya kita buat di sampingnya gitu. Oke. Terus saya juga mau buat sketch di bawahnya juga menggunakan ellipse gitu misalnya. Terus mau buat lagi di bawahnya sini kita bisa tekan lagi pan gitu kan. Tekan pan, kita geser ke atas biar bawahnya kosong, terus kita buat lagi sebuah poligon gitu misalnya. Nah, poligon. Nah, terus kita zoom out. Nah oke. Sekarang kita masuk ke yang klik kiri tadi ya. Klik kiri tadi kan ada kalau kita satu klik, kita klik kiri option, bisa jadi option atau menu. Jadi sini ada beberapa menu. Jadi klik kiri ini, nah, klik kiri. Kalau kita kena klik kirinya tepat di entities, nah di sini akan muncul option untuk modify sebuah entities. Nah, di sini misalnya contohnya kita membuat toggle type gitu ya. Jadi yang tadinya entitiesnya line solid itu atau line nggak putus-putus jadi putus-putus gitu misalnya. Nah, kalau kita kliknya pas di objeknya atau entitiesnya. Nah kemudian tadi ya, kemudian kita kalau kita klik kirinya ditahan atau di hold gitu, nah dia bisa rotate. Nah, gitu. Rotate ya. Nah ini yang kalau nggak menggunakan mouse ini bakalan repot, menggunakan touchpad bakalan repot. Jadi disarankan menggunakan mouse ya. Nah sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Terus bagaimana nanti kalau kita menggunakan udah terlanjur rotate gitu, terus kita mau kembalikan dia ke ibaratnya ke mode awal, apa kita pas-pasin aja gitu, terus kita misalnya kita pas-pasin udah pas gitu misalnya begitu. Nah opsinya nggak gitu ya, itu bakalan pasti nggak bakalan ketemu antara ibaratnya titik awal sebelum kita rotate, kemudian setelah kita pas-pasin gitu dia nggak bakalan ketemu. Nanti kalau kalian membuat sketch lain nanti takutnya nggak ketemu antara line dengan yang lain gitu. Nah, takutnya nggak ketemu. Nah ini kan miring nih. Nah miring. Nah bagaimana untuk mengembalikan dia di posisi awal sebelum di rotate gitu. Misalnya kita sudah terlanjur rotate. Ini juga banyak sebelum-sebelumnya juga banyak terjadi, kadang nggak sengaja gitu malah kepencet
pencet, kegeser dikit. Nah, kegeser dikit. Ternyata pada saat membuat sebuah sketch selanjutnya, materi sudah masuk ke selanjutnya, ternyata ada satu line atau beberapa entities itu dia nggak nyambung. Dan penyebabnya yaitu salah satunya karena dia sudah posisi yang tadi awalnya itu sudah bergeser gitu. Jadi dia nggak pada posisi datum awal yang sudah ditentukan. Nah, mengembalikannya bagaimana? Di sini ada option. Option nih. Ini namanya plan view. Nah, di sini ada, ini kalau kita expand, di sini ada segitiga ke bawah. Ini kalau kita expand ini ada banyak ya. Ini kayak semacam view-nya aja gitu. View-nya aja. Kalau kita klik isometrik, nah dia kan bentuknya isometrik gitu. Nah, dia. Nah, untuk kembalikan ke awal tadi kita pakai yang plan view. Nah, ini sudah dapat dipastikan dia sama pada saat sebelum di-rotate. Nah, kita rotate, kemudian kita balikin lagi ke awal pakai plan view. Terus, nah. Oke ya. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, itu bisa muncul 201,17-nya gimana, Pak? Ininya tuh. Oh, ini. Ya, ini namanya dimensi ya. Cuman nanti akan kita bahas lagi. Ini dimensi. Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Mau nanya kalau misalnya plan view tadi ada shortcut-nya nggak, Pak? Plan view itu ada shortcut-nya nih. Kalau kita klik kanan di sembarang tempat, bukan di objeknya ya. Di sembarang, di ibarat ini di paper bebas lah, area bebas gitu. Nah, di sini ada shortcut plan view. Misalnya kita udah tanya rotate. Nah, rotate-nya kita nggak tahu nih. Ternyata dia udah bergeser gitu dari posisi semula gitu. Nah, klik kanan bisa, di sini ada plan view. Nah, dia kembali ke posisi awal. Atau enggak, langsung klik ke atas juga bisa. Nah, shortcut-nya klik kanan ya bisa. Coba di Gateway 3D-nya tadi yang nanya, ada nggak kalau klik kanan itu plan view? Oh, ada, Pak. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Nah, ini kan, ini kita, aduh. Ya? Bentar. Ini di mute. Ini Pak, kalau kan kita udah sip nih Pak. Sip semua. Iya, tekan sip. Nah, kan mau di copy juga tuh ke bawahnya. Itu gampangnya gimana Pak? Nanti. Tinggalan nanti. Kalau sekarang kita belum masuk copy ya. Cuman tadi kita itu menggunakan mode pan. Jadi misalnya, nah ini, misalnya saya sudah membuat satu objek nih di sini ya. Yeah. Terus kita mau membuat lagi objek di bawahnya. Nah, sekarang kan kita masih fokusnya ke mouse dulu nih, karena ini bagian paling penting kalau buat sebuah sketch gitu ya. Nah, yang kita menggunakan pan gitu, kita membuat objek di bawahnya. Klik tengah, tahan, tarik ke atas, biar di bawahnya kosong gitu ya. Jadi objeknya ini kita pindahin ke atas gitu. Jadi bukan dipindahin sebenarnya, cuman menggeser gitu, Nah, ke atas dulu, nah bawahnya kosong, baru kita bikin lagi gitu. Oh, bikin lagi. Ya, bikin lagi. Belum sampai copy kita. Iya, Pak. Saya pikir, ya, makasih, Pak. Siap. Ya, ada lagi mungkin? Jangan sampai nanti di basicnya ini aja sudah bingung ya. Nanti bakal repot kita ke depannya. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ada yang mau nanya? Rezi, mau nanya? Ada suaranya nggak Pak ya? Ada. Halo. Ada. Ya, halo. Tadi kan ini Pak yang bagian ngeblok. Kan ada yang pakai lens sama yang pakai rectangle. Nah, yang pakai lens itu kan di blok tuh Pak, dipindahin. Saya pas pindahinnya masa yang rectangle ikut-ikutan Pak.
Tadi kayaknya Bapak enggak ya? Ngeblok ini maksudnya. Ya ngeblok yang itu kan bisa dipindahin nggak sih ke kanan ke kiri gitu? Bisa. Mindahinnya kan Saya kita sama pakai, bawa-bawanya ngikut. ya emang ngikut semua kan nih. Kalau kita pindahin Oh, kan ngikut ngikut semua. semua. Jadi nggak semua. Jadi pen ini ya, pen ini kita bedakan. Boleh juga nih pertanyaannya. Jadi pen ini kita bedakan, dia beda sama move. Jadi move sekalian aja nih. Jadi move itu kalau kita untuk misalnya yang inilah gampang terus kita move. Nah, move itu hanya memindahkan satu objek yang kita select saja gitu ya. Itu move. Misalnya objek ini tadi yang saya pindahkan, yang semuanya ada di sini, saya pindahkan ke kirinya gitu atau ke kanannya gitu ya. Nah, bedanya kalau kita pan ini hanya menggeser gitu. Ini kan sebenarnya luas nih area. Di sini ada, nah ini di simbol X, Y ini, yang pojok kiri bawah ini, ya ada simbol datum ini ya, namanya datum XY. Nah, di sini 500 sekian mili. 500 sekian mili ini tuh area sketch kita ini nih. Area sketch kita ini. Nah, ini kalau kita pakai pan ini hanya menggeser saja itu, hanya menggeser saja. Menggeser keseluruhan. Jadi kayak semacam kita di sini patch one gitu ya. Patch one ini ternyata masih lebar gitu, masih banyak yang kosong, ya udah kita geser terus kita pindah yang tulis yang kosong gitu, ibaratnya gitu. Nah, beda kalau kita pakai move gitu. Move itu kita hanya memindahkan objek tertentu yang mau kita pindah lah ibaratnya gitu ya. Oke. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Pak, itu Bedakan ya, datum move di sama itunya pan ya? gimana, Pak? Datum yang di Yang di kotak itu, Pak. Yang segi panjang. Ada datumnya gimana tuh, Pak? Buatnya tuh. Oh, ini nggak masalah. Ini datum senternya itu. Ini datum 00. Jadi ini kalau saya remove. Oh. Ini ada datum 00. Datum 00 ini X0. Kalau kita kan pakainya ini disketnya plan Y. Nah, plan Y dan plan X. Nah, ini adalah X0, Y0-nya. Ini kalau misalnya kita pakai sketch nih. Nah, ini kan ketemu nih kalau kita pasin dia di datum ini ya, di pojok datum itu kan. Nah, di first point ini, coba diperhatikan di first point ini, kalau saya sentuhkan di sini dia 00. Nah, itu artinya kita sekarang berada di datum 00-nya X dan Y. Nah, gimana taunya kalau ini plan X dan Y? Nah, di sini plan X dan Y itu di sini ada ya, pojok kiri bawah itu ada Y dan X. Nah, ini datum akan kita bahas di selanjutnya. Akan kita coba bahas di selanjutnya ya. Oke. Oke, Pak. Makasih, Pak. Mau di mana juga nggak masalah. Itu ini sebagai acuan aja, patokan kita aja, kita mau bikin sketch mau dari 00 kah atau mau bergeser berapa mili dari datum 0 gitu, nggak masalah. Ya, lanjut. Ada lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Ya, Pak. Nah, itu tadi untuk pengaplikasian dari mouse ya, operation. Sudah kita praktekkan juga. Nah, di sini ada customize hotkey. Ya, ini ada shortcut. Nah, shortcut di sini, ya, shortcut
sini hanya saya kasih lihat aja ya, cuman kita mungkin kalau emang mau ada yang perlu dirubah ya silakan. Di sini ada shortcut. Nah, ini ada shortcut. Jadi kita mau pakai cara cepat, misalnya di sini ada customize. Ada ini. Ini beradanya di awal. Oke. Nah, jadi letak dari hotkey ini, hotkey ini kunci panas. Nah, jadi ini shortcut. Jadi teman-teman bisa men-setting atau meng-set sebuah jalan pintas gitu. Misalnya kalau kita membuat sebuah skate biar cepat gitu misalnya. Kita udah terbiasa membuat sebuah desain, terus kita pengen cara cepatnya aja karena ada beberapa fitur yang itu digunakan sering gitu. Jadi kita pakainya pakai shortcut saja gitu. Di sini saya kasih lihat, di sini tempatnya ada di sini. Nah, di sini di area sini ya. Nah, di area sini. Nah, ini kalau kita klik kanan, di sini paling bawah itu ada customize. Oh iya. Ya, di sini ada customize. Terus ada 4 menu lagi. Comment, transfer, hotkey, sama mouse. Nah, di sini ada hotkey. Nah, di sini. Nah, teman-teman bisa merubah gitu. Yang tadi ya, isinya kalau Ctrl P biasa lah gitu ya buat ngeprint gitu. Nah, Ctrl Z, Ctrl Y biasa undo, redo gitu. Nah, ini bisa teman-teman rubah. Nah, misalnya kalau kita kasih contoh untuk membuat sebuah Turun dulu ya, ada bel. Kuliah gue. Nah, misalnya di sini kita buat sebuah line gitu ya. Karena line ini mungkin sering digunakan gitu ya. Kita misalnya shortcutnya apa sih? Line, terus kita bisa nggak ya? Kita coba pakai shortcut L gitu. L aja. Di sini line, terus di apply dulu baru di OK. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, jadi tanpa kita mengklik line ini yang ada di kelompoknya drawing sini, kita cukup tekan L gitu. L aja karena tadi shortcutnya kan saya buat L untuk line. Nah, klik L saja dia bakal langsung shortcut ke line gitu. Terus saya membuat sebuah rectangle lagi. Terus saya mau buat line lagi, terus di line tadi diklik ketik L, terus dia akan buat shortcut. Nah, di situ teman-teman bisa kalau mau dirubah atau cara cepat teman-teman biar lebih enak ngedesainnya, silakan dirubah biar lebih enak ya. Cuman hati-hati ya, nanti takutnya lupa tadi shortcutnya ini kita buat apa sih gitu. Oke ya. Nah, tadi kayaknya ada yang kelupaan dari materi MOS. Oh iya, materi MOS ini repeat. Tadi belum saya sampaikan ya, repeat and last operation. Balik ke MOS tadi ya, ada satu materi yang belum saya sampaikan. Nah, untuk yang MOS yang tengah ini ada satu fitur lagi selain dia bisa pan gitu ya, itu dia bisa nge-repeat last operation kita tadi. Nah, misalnya kita membuat sebuah line nih,
jangan line, ini aja yang bulat-bulat. Nah, misalnya saya membuat sebuah sketch circle gitu, circle. Kemudian saya mau pindahin dia, ya saya mau move lah dia, si circle ini. Saya move ke kanan, kiri saya maksudnya. Move. Dia ada di sini. Dia berada di datum. Nah, saya mau memindahkan circle ini dari datum 00 ke kirinya. Nah, terus operation terakhir yang saya gunakan itu adalah move ya. Nah, jadi move, kalau kita mau menggunakan move lagi tanpa harus mencari di mana sih menu move gitu. Nah, kita bisa merepeat last operation dengan cara mengklik kiri, klik tengah maksudnya, klik tengah, kita klik tengah ya, di area bebas, klik tengah. Nah, dia akan merepeat last operation kita yang terakhir. Nah, ini saya pindahin lagi, misalnya dia pindahin lagi lah ke datum 0. Nah, itu fungsinya, jadi kayak merepeat aja. Nah, terus saya membuat sebuah line, terus saya potong. Nah, operation terakhir yang saya gunakan tadilah trim ya. Trim itu potong. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Trim itu potong. Nah, kalau kita mau merepeat last operation trim tadi, kita bisa klik tengah. Nah, dia akan one touch trim ini, kita bisa potong lagi. Nah, gitu. Oke. Ini yang tadi belum sempat disampaikan. Gitu ya. Jadi shortcut untuk mempercepat saja. Mempercepat kita dalam proses mendesain. Oh, ini di sini. Oke, lanjut. Ini waktunya tadi. Oke, lanjut ya. Masih ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Kita pelan-pelan aja lah, biar semuanya paham gitu. Kalau udah pelan masih udah paham juga, ya ditanyain aja nggak apa-apa. Nah, kita lanjut ke konfigurasi dan setting ya. Ini ada konfigurasi dan setting. Ini adalah nggak kalah pentingnya dalam membuat desain gitu. Konfigurasi dan setting itu adanya di sini ya. Nah, ini konfigurasi dan setting itu shortcutnya ada di sini. Nah, ini lambang gear gitu. Biasalah lambang icon setting gitu ya. Di sampingnya help, di sini ada konfigurasi, bisa diklik. Nah, di sini ada beberapa menu dari konfigurasi ya. Nah, general, kita masuk ke general terlebih dahulu. Nah, oke. Di general ini ada poin paling penting
pada saat kita untuk memulai sebuah sketch atau desain gitu ya. Nah, di sini ada konfigurasi paling pentingnya itu adalah linear unitnya. Kita itu mau membuat sebuah objek itu dalam bentuk satuan apa. Gitu. Misalnya di sini defaultnya mungkin teman-teman yang udah install ZB 3D biasanya dia ada minta konfigurasi gitu ya, minta settingan kita mau dalam bentuk mili kah atau inci gitu biasa. Ada 2 option sih biasanya kalau untuk pertama kali install. Nah, kalau kita pilih mili, dia otomatis default-nya berubah jadi mili. Nah, mungkin pada satu saat mungkin teman-teman akan membuat sebuah sketch gitu atau desain yang dia bentukannya satuannya inci gitu atau bisa sentimeter, meter. Nah, di sini kita konfigurasinya ada di sini ya. Nah, di sini ada mikron, ada mili, senti, meter, sampai ke feet dan year. Nah, di sini pastikan karena kita di sini belajarnya perancangan mold gitu ya, mold design gitu. Jadi di sini teman-teman semua pastikan sama rata semuanya. Di sini kita pakai konfigurasi milimeter. Yang belum milimeter atau yang masih inci dan yang lainnya, rubah dulu ke milimeter. Rubah ke milimeter, kemudian setelah dirubah, klik apply. Jangan langsung dulu kayak di-apply dulu. Di-apply dulu untuk mengkonfirmasi bahwa kita ibaratnya sudah setuju gitu. Apply dulu gitu. Kemudian di sini. Nah, ini yang paling penting ya untuk di general konfigurasi. Ini ada part ini mungkin kita skip, 2D juga kita skip. Nah, color ini adalah tema gitu, bisa dibilang tema lah. Color ini, oh ya, nah di sini ada apa ibaratnya ada menu lah gitu, ada menu seperti 2D geometri 3D permukaan 3D objek 3D kita itu mau warnanya seperti apa, mau dirubah atau enggak. Nah ini yang awal ini dark purple ini segitu warnanya. Nah ini udah bawaan dari ya, tapi kita bisa juga dirubah-rubah lagi. Nah, geometri dua dimensinya. Ini saya cancel dulu aja, takutnya udah berubah. Nah background. Nah ini background yang ini nih, tampak. Ini bisa kita rubah juga. Nah kalau kita mau pakai light gray ini defaultnya ini light gray, kemudian light blue. Nah misalnya kita rubah dark purple ini, kita apply, nah dia akan berubah nih. Kalau yang mau dirubah silakan, misalnya ternyata line-nya atau sketch-nya dia nyaru gitu ya, nyaru kurang terlihat gitu. Ya udah saya mau rubah dia ke dark purple gitu. Sini juga bisa diganti juga sih. Nah, ini yang hitam ini yang atas kayak gradientnya gitu ya. Ini hanya option aja. Teman-teman tahu. Nah, dia default-nya dia pakai light gray atau enggak kalau bingung tadi udah ada yang kerubah apa belum ya? Nah, di sini ada default aja. Default dia bakalan balik ke pengaturan pabrik lah ibaratnya kalau di HP gitu ya. Default. Nah, display ini mungkin kita skip aja ya. Nah, oke, mungkin itu aja, ada beberapa poin yang penting dari konfigurasi yang harus disetting dan harus ditentukan sebelum kita membuat sebuah objek. Oke, kita next. Nah, di sini tadi sketch. Oke, sekarang kita masuk ke
sketch. Dan kita coba masuk ke menu sketch di sini. Menu drawing kan coba kita coba lagi. Tadi sebenarnya sempat kita coba terlebih dahulu tadi pas application mouse ya. Tapi kita coba lagi. Yang lain kan ada beberapa drawing yang belum kita sempat coba gitu. Bisa diikutin atau bisa dibuka jadi 3D-nya teman-teman. Silakan. Kita sekarang mencoba fitur-fitur dari drawing gitu. Dan mungkin ada fitur yang lainnya. Nah, di drawing di sini ada beberapa menu lagi gitu ya. Di drawing, line, circle sampai slot. Nah, kita akan coba di drawing dulu gitu. Draw ini kalau kita klik draw, nah kita akan membuat perbedaannya apa sih kalau kita membuat draw sama line atau setengah line gitu. Nah, bedanya draw dengan line, jadi kita langsung ke line ini, line dan polyline ada double line. Nah, sini line ini judulnya udah setengah line ya, jadi dia hanya setengahnya aja gitu. Nah, misalnya kita membuat sebuah garis horizontal gitu, udah dia hanya membuat sebuah garis horizontal aja gitu. Terus kita membuat garis yang agak miring gitu, dia hanya setengah aja, satu line aja gitu, setengah line. Jadi kita kebanyakan ngeklik jadinya, ya, kebanyakan ngeklik kalau pakai yang setengah line gitu ya. Cuman mungkin sering juga dipakai gitu, tergantung kondisi kita mendapatkan sebuah project atau tugas seperti apa sih. Nah, itu pakai yang line. Nah, untuk polyline ini seperti apa? Di sini kan kalau kita expand lagi ini yang line, polyline. Nah, di sini misalnya kita buat sebuah polyline. Polyline ini dia nggak jauh beda dengan draw. Jadi dia langsung nyambung. Langsung nyambung. Cuman bedanya dia pas di posisi terakhir, posisi harusnya kalau kita pakai draw tadi kan dia kalau ketemu di start point awal, dia langsung putus tuh, langsung selesai gitu, langsung nge-close gitu. Nah, kalau pakai polyline ini dia langsung masih nyambung gitu. Walaupun kita sudah ketemu di titik awal kita desain gitu. Bedanya sedikit perbedaan dengan draw tadi ya. Nah, untuk mengakhiri perintah dari polyline itu kita bisa klik skip ya. Klik escape atau optionnya klik mouse tengah. Jadi ada dua option untuk mengakhiri perintah dari polyline. Oke, kemudian kita geser, kita coba yang pakai double line. Nah, di sini ada double line. Nah, di sini kita bisa tentukan terlebih dahulu. Di sini ada lab, ada ketebalannya ya. Nah, di sini kita bisa kita tentukan terlebih dahulu atau kita coba pakai yang default bawahnya dia dulu lah. Kita mau coba dulu. Nah, oke.
Oke. Nah, double line. Nah, double line ini begini ya. Nah, jadi dia satu menu ini dia bisa membuat langsung line yang double. Nah, kalau teman-teman ngerasa kok dia perasaan sama aja satu gitu, nah, mungkin zoomnya terlalu jauh gitu. Nah, ini bisa dideketin lagi ya, zoom in. Nah, ini kalau dideketin kan tadi jaraknya hanya 5 mili nih kalau diukur. Nah, kalau diukur ini 5 mili kali 2 berarti 10. Nah, itu untuk yang double line gitu ya. Coba kita rubah dia menjadi, nah di sini misalnya ini kita buat 10. Left-nya, right-nya biarin aja. Nah, di sini kita klik close double line. Bedanya seperti apa sih? Nah, kalau close double line ini kalau kita klik dia langsung membuat option gitu ya. Nah, jadi kita nggak perlu balik lagi ke titik poin awal. Jadi dia langsung dari start awal itu ke start akhir itu dia langsung membuat sebuah close line gitu ya. Namanya di sini kalau kita klik yang ini tadi close double line tadi. Nah, gitu. Nah, ini bisa dicoba-coba lagi ya teman-teman yang lain. Ini harus mencoba-coba gitu. Oh, misalnya tadi ini kalau kita rubah dia jadi 50 misalnya, terus saya centang yang ini apa sih misalnya gitu. Jadi harus dicoba-coba gitu biar kita tahu juga gitu. Mungkin saya juga bakal ada yang kelewat gitu ya mungkin. Nah, di sini bedanya apa sih? Ternyata dia bedanya di sini sudah membentuk sebuah radius atau fillet. Nah, itu terus dicoba-coba lagi. Nah, kemudian lanjut ke circle. Di sini circle seperti biasa lah, circle ini ada 5 require gitu ya. Di sini ada boundary, ada radius, ada throw, 2 point, 2 point radius, di sini ada 2 point. Nah, di sini juga saya berikan salah satu contoh aja gitu ya. Salah satu contoh, misalnya kita membuat yang pertama aja gitu. Boundary. Jadi boundary ini bebas. Jadi kita poin pertama senternya aja, kita hanya menentukan senternya aja, kemudian batasnya kita mau sampai batas yang mana sih? Terserah aja, mau batasnya sampai yang ketemu sini, ketemu lain yang ini, bisa. Nah, ini hanya menentukan batas saja. Atau mau bebas aja gitu, jadi bebas aja kita tentukan center ya, bebas aja, nggak mau pakai batas-batas yang lain atau bersinggungan dengan line yang lain bisa gitu. Jadi bebas aja, sekian misalnya gitu. Oke. Nah, kemudian option selanjutnya misalnya saya contoh itu yang ini dah. Ini kan hanya radius nih, radius gampang lah. Radius kita bisa tentukan terlebih dahulu, kita mau pakai dia satuannya radius atau diameter gitu. Mau pakai require yang radius atau diameter dengan dimensinya berapa. Jadi kita bisa tentukan lebih dahulu. Misalnya kayak kita tentukan kita pakai diameter gitu. Diameternya cuma 10. Kita klik, kita rubah dulu, kemudian kita klik centernya mau taruh di mana. Terserah. Nah, 10. Kecil sekali. Nah, 10 gitu. Nah, itu ya. Nah, yang lainnya silakan teman-teman bisa explore lagi ya. Bisa coba-coba juga. Nah, ini ada setengah lingkaran atau busur. Nah, busur ini ada 4 requirement-nya juga. Throw, radius, center, dan angle gitu ya. Nah, kita pakai yang pertama dulu. First-nya kita misalnya pakai di sembarang, kita tempatkan di mana. Kemudian poin keduanya dia itu sudah membuat sebuah busur. Poin terakhirnya mau kita tempatkan di mana. Kemudian terakhir
option yang terakhir itu radiusnya. Kita mau dia lengkungannya ke atas kah atau ke bawah. Nah, kita buat gitu, misalnya kita buat lagi satu lagi nih di bawahnya nih. Kita buat di sini. Nah, kita tarik gitu. Itu misalnya. Atau kita coba yang ini hanya option ya. Jadi untuk poin pertama di sini, ini kita pakai yang pakai yang radius. Terus poin yang terakhirnya kita taruh di sini misalnya. Kemudian radiusnya kita tentuin dia skip. Nah, ini kan berubah nih kalau kita tarik ke atas dia berubah. Nih. Radiusnya berubah. Kita misalnya buat dia sekitar 115 misalnya. 15 kemudian oke. Nah, ini radiusnya 115. Nah, yang lainnya silakan dicoba ya. Kemudian sini kita rectangle juga ada 4 require-nya. Pertama center, corner angle. Sini ada corner center angle. Sini ada corner angle. Nah, kita pakai yang center. Yang pertama kita pakai center. Centernya kita pakai di misalnya terus dulu aja. Ngapusnya kalau mau ngapus semua ini bisa diblok semua gini, langsung ditekan delete bisa, atau di blok terus klik kanan erase entities. Nah, itu ngapusnya. Nah, kemudian kita coba yang rectangle, kita pakai first point itu yang ini ya, require-nya yang center, kita tempatkan di center sini. Nah, opsinya kan ketemu nih 00 di sini, atau kita bisa ketik 0,0 enter. Nah, dia otomatis kan berada di datum 00 gitu. Kemudian kita tarik mau ke kuadran 1 kah, kuadran 2. Nah, ini kan kelihatan nih optionnya. Kalau white sama height-nya ini kalau kita tarik ke kuadran 1 kan dia plus. Kalau ke kuadran 2 yang height-nya minus gitu. Kuadran 3 white-nya minus, height-nya plus, kuadran 4 dia minus gitu. Nah, gitu. Terserah teman-teman. Saya tarik ke kuadran 1 aja gitu ya, ke pojok kanan atas. Kemudian saya klik kedua poinnya, langsung saya buat misalnya ukurannya 150. Dan di sini height-nya saya buat 200. Kalau sudah di oke bisa, di enter bisa. Nah, gitu. Ya, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Sepi, tadi rame. Udah pada live semua nih jangan. Belum, Saya Pak. nggak tahu. Lanjut Nggak dulu tahu aja, yang Pak. Oh. Ya, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Pelan-pelan aja. Belum, ada Pak. ya? Oke. Belum. Belum Dulu nih, kok Pak. cukup dulu. Oke. masih jelas banget, Pak. Ya udah. Kalau gitu yang tadi yang option-option yang belum sempat dicoba tadi silakan teman-teman explore lagi ya. Nah, ini untuk option yang center. Kemudian untuk kita coba yang kedua yang corner gitu. Jadi dia first point sama second point-nya itu dia pojok-pojok sudut-sudutnya dari rectangle gitu. Kita mau taruh dia di mana sih? Misalnya sembarang dia di sini. Nah, dia langsung membentuk sebuah rectangle dengan option terakhir itu sudut kedua. Nah, sudut kita mau tarik ke kuadran berapa gitu. Nah, sama aja. Nah, itu mana yang lebih enak aja gitu ya. Selanjutnya ada masih 2 option lagi, silakan di-explore lebih jauh lagi teman-teman. Nah, selanjutnya di sini juga ada polygon. Polygon di sini ada 6 require-nya. Saya kasih satu aja contohnya. Karena di sini mungkin sangat jelas sekali ya dari menunya ini mungkin bisa dipahamin. Jadi kalau yang option pertama ini dia incredible radius gitu. Jadi dia dari center ke
sisi apa ya, sudut dari poligonnya itu. Nah, misalnya kita tentukan dia senternya di mana, radiusnya misalnya kita buat dia radiusnya 50. Nah dia kan dari center, kelihatan kan ya? Nah, dari center, kemudian ke pojok radius ini. Kalau yang kedua ini dia ke sisinya line dari poligon. Nah ini side-nya kita bisa buat dia menjadi 6 atau bisa 8. Nah bisa buat di 8. Sudutnya juga kita bisa rubah nih, mau putar berapa derajat gitu bisa. Nah saya kasih satu contoh tadi, bedanya sama yang kedua gitu. Yang kedua nah kalau kedua kan dia ke sisinya nih, sisi, jadi yang paling dalam. Kalau yang pertama tadi dia ke sudut yang pojok. Sama side-nya bisa kita rubah jadi 3, misalnya dia rubah jadi segitiga, kita bisa rotate gitu, bisa. Nah ini spesifikasinya sekian, silakan dicoba lagi. Nah, ya kita hapus, kita coba yang pakai ellipse juga sama, ada 4 require-nya. Yang pertama itu ada center, biasa center, terus kita tarik ke kuadran, basicnya sama kayak rectangle gitu ya. Kita mau first point-nya di mana, terus kita tarik ke kuadran berapa gitu. Nah, tinggal kita tentuin. Ini ada option lagi, angle-nya mau berapa. Nah ini angle-nya ini dia mau putus apa enggak. Nah dia poin berapa, lebarnya di sini saya rasa sudah cukup jelas ya, lebar yang mana, terus tingginya yang mana. Nah ya, jadi karena start and dan end-nya kita ada angkanya, jadi makanya dia putus. Kalau kita buat dia jadi 0 aja, dia bakalan jadi ellipse yang utuh. Kemudian sini ada poin. Yang paling sini kita coba gunakan yang penting-penting saja gitu ya, yang mungkin yang nanti pada saat proses praktikum membuat sebuah desain mall atau semacamnya, yang mungkin akan sering keluar gitu, yang akan sering kita pakai gitu. Jadi mungkin yang jarang mungkin akan kita skip aja gitu ya. Poin skip aja nggak apa-apa. Teks, biasanya kita membuat teks gitu. Nanti apa ini biasa cat biasa gini ya. Teks juga sama, nggak jauh beda. Kemudian di sini ada slot. Nah slot ini first point sama second pointnya. Nah dia membuat sebuah, kita mau pakai option apa, radius atau drawing. Nah, diameternya berapa, tahu ya, intinya slot gitu. Ini dinamakan slot. Kemudian kita masuk ke kurva ini, kita skip dulu saja. Kita masuk ke oh ya, masuk ke sini. Malah di skip. Kita masuk ke di sini ada yang namanya kayak semacam subsketch gitu ya. Subsketch di sini dia option cepat gitu, option cepat. Di sini ada banyak. Misalnya kita mau membuat sebuah segitiga, jadi kita nggak perlu pakai line, membuat sebuah line
3 biji jadiin segitiga, nggak perlu. Di sini ada option fitur ibaratnya lebih cepat. Nah, di sini juga ada slot gitu, langsung bisa juga ada macam-macam lah ya. Ini bisa kita gunakan gitu. Misalnya kita contoh pakai yang ini, nah dia langsung untuk segitiga. Nah, mau pakai yang lain, bentuknya ya ini bisa dicoba lah, teman-teman bisa tinggal diklik, ditempatin, klik ditempatin gitu aja. Oke ya, kita lanjut. Nah, kita lanjut dulu. Ini ada sketch yang relocate. Ini mungkin kurang. Control V, Control C, Control V ini. Oke, kita coba. Require status. Ke suruh. Kita coba Control V, Control S. Jurus andalan mahasiswa. Control copy, Control C, Control V. Nah, sini juga bisa kita mau copy. Ya, jadi sebuah objek ini, jadi kita membuat objek yang sama gitu dengan posisi yang berbeda, kita bisa copy atau move. Kalau copy kita seperti biasa memperbanyak gitu ya, tanpa memindahkan objek yang awal gitu. Bisa ke Control C gitu. Nah, base point-nya itu poin pertama sebagai acuannya itu kita mau taruh di mana? Misalnya taruh di senternya dia. Senternya dari circle gitu. Klik, terus kemudian di OK. Nah, kalau udah di OK tinggal Control V gitu ya. Nah, taruh di mana? Serang. Nah, di situ. Control V lagi. Nah, tuh. Oke ya. Nah, di sini ada status. Ini saya buat sketch ya di sini. Ada status, ada satu buat sebuah rectangle, sama saya buat sebuah rectangle lagi di sini. Ini kebanyakan kotak-kotak nih, nggak apa-apa, penting paham. Ya. Nah, kalau di sini ada constraint status. Jadi constraint itu apa? Constraint itu jadi kayak semacam pengikat gitu. Dimensi juga termasuk constraint, jadi kayak semacam concentricity atau tangent itu sebuah constraint gitu. Nanti akan kita praktekkan. Sini hanya mengecek statusnya aja. Nah, di sini perlu saya sampaikan nih. Jadi ini paling banyak problem gitu ya pada saat kita membuat sebuah sketch. Namun ternyata sketch kita itu belum ada, masih ada yang error atau yang belum sempurna gitu. Ternyata belum sempurna, tapi kita nggak tahu. Ternyata masih ada celah atau sketch yang masih belum sempurna. Nah, jadi di sini kita bisa ceknya di sini. Kita masuk ke inquire. Di sini ada inquire, kemudian masuk ke kurva connectivity. Kalau di sketch Doctor tadi ada constraint
status yang tadi. Untuk ngecek statusnya saja. Nah, kemudian di sini ada kurva connectivity. Kita bisa klik. Nah, di sini ada, nah di sini di output yang pojok kanan bawah. Nah, di sini ada keterangan endpoint check to unmatch. Nah, jadi ada poin atau ada start end dan endpoint itu belum tersambung. Nah, itu menyebabkan sebuah sketch kita itu yang jadi nggak sempurna gitu. Jadi kalau kita dijadikan sketch 2D ini ke 3D, dia jadinya bentuknya hanya surface, jadi bukan sebuah 3D yang solid gitu. Nah, problemnya adanya di sini. Jadi kita ngeceknya sketch kita itu benar-benar udah oke atau belum, itu adanya di sini. Nah, ini teman-teman tolong di ini ya, dipahamin, diperhatikan, ini harus diingat ini paling penting. Nah, jadi ternyata ada 2 yang belum tersambung. Di mana sih? Oh, di sini kan ada ininya nih. Kelihatan ya? Nah, di sini ada, nah, ternyata di sini ada dua kurva yang belum tersambung gitu. Nah, di sini caranya ya tinggal kita bisa sambungin aja, pakai align juga bisa. Pakai align bisa buat dia menjadi sambung gitu. Oke, oke. Nah, bisa itu juga. Nah, sekarang kita coba cek lagi gitu. Cek lagi. Inquire, terus pakai kurva connectivity. Nah, di sini sudah, kalau udah 0 unmatched, berarti sketch teman-teman itu udah oke, dan sudah dapat dipastikan 3D-nya itu bakalan jadi gitu, bakalan jadi solid, bentuknya nggak aneh-aneh lah gitu, kalau sudah sesuai gitu. Yang jelas kalau teman-teman sudah membuat sebuah sketch, ini yang harus diperhatikan, sebuah sketch 2 dimensi, kalau mau export dia ke 3D, teman-teman harus cek di sini ya. Harus cek di sini kurva connectivity-nya. Kalau merasa emang belum yakin sketch-nya itu udah benar atau belum, udah ada kurva yang masih terputus atau masih terpisah atau belum, nah, gitu. Oke ya, ini harus diperhatikan benar-benar. Soalnya ini juga banyak problem di kakak-kakak tingkat kalian sebelumnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sketch ini nanti aja, ini buat latihan. Nanti aja. Oke, mungkin masuk ke terakhir ya. Ini masuk ke poin terakhir. Nanti datum agak ini soalnya. Nah, di sini aja. Oke, kita sekarang ada masih 2 slide lagi ya. Sekarang kita masuk ke software-nya. Nah, ini kita close. Kita close-nya di sini ya. Kalau masih mau menggunakan software ZW 3D-nya, kita bisa close dia di sini. Ini ada part-part yang aktif yang kita buat. Kalau close-nya di sini ya bubar, selesai, ZW 3D-nya tutup gitu. Nah, sekarang kita buat kembalikan dia ke interface awal, kemudian kita klik new, kemudian pilih part aja, namanya silakan kalau mau diganti, kalau saya di oke aja langsung. Nah, oke. Nah, di sini di batas kota ini, di sebelah kiri, nah ini sebelah kiri di sini ada namanya Tree Manager ya. Nah, ini kalau teman-teman yang kok nggak ada saya, nah di sini optionnya gini, ada di kanan bawah. Nah, di sini, nah ini ada manager nih. Ini kalau misalnya ke hide gitu ya, ke hide gitu. Ini bisa di hide atau unhide. Nah, bisa klik. Nah, di sini ada Tree Manager, ini fungsinya buat apa sih? Nah, di sini menampilkan datum aja. Datum saja di sini. Kemudian di sini ada
assembly manager yang nanti kalau misalnya part-partnya ada assembly, nanti historinya ada di sini. Nah, kemudian ini view-nya aja. View yang aktif itu apa sekarang sih? Ya, view yang aktif itu ternyata dia auxiliary gitu ya. Auxiliary itu jauh dari symmetric gitu. Nah, kemudian di sini ada sebuah option manager. Nah, ini saya kasih contoh misalnya masuk ke sketch. Nah, di sini nah, di sini misalnya ini kita misalnya ada sebuah objek 3D nih. Nah, di sini ada di Visual Manager ini kita bisa misalnya buat ya kayak semacam drop shadow-nya gitulah, bayangannya di bawahnya bisa gitu. Nah, yang maksudnya mau dibuat Jawa kagak gitu. Nah, bayang-bayangan doang sih misalnya gitu mah. Nggak masalah, nggak ditampilin juga nggak masalah. Dia nggak bakalan berubah jadi 2D. 3D ya tetap 3D gitu. Nah, di sini di Free Manager ini, nah di sini mungkin teman-teman agak bingung gitu, kok menu-menu yang ada di atas ini kok mungkin agak beda gitu mungkin. Nah, sekarang kalau yang saya yang aktif sekarang itu dia berada di mode expert. Nah, misalnya kita kembalikan kita pakai yang mode primary gitu ya. Ini di double klik aja. Nanti menu-menu yang di sini adalah menu-menu yang ibaratnya menu-menu basic yang mungkin sering akan kita pakai. Nah, ini di primary gitu ya. Nah, di sini primary. Nah, ini ada menu-menu basic yang mungkin sering digunakan untuk awal-awal, mungkin kita masih pakai ini gitu. Nanti kalau sudah kita membuat praktikum mendesain sebuah perancangan moldnya, nah kita pakai yang expert. Oke ya. Selanjutnya mungkin kayaknya udah selesai. Slide-nya. Boleh nanya, Pak? Ya, slide-nya Kalau- sampai di situ sih. Silakan yang Pak. mau ditanyakan. Kalau misalkan gini, Pak, tadi kan ke bagian yang 2D, ini kan 3D-nya ya. Kan misalkan kita udah bikin lingkaran radiusnya sekian. Udah jadi tuh, udah jadi lingkarannya. Ganti aja deh radiusnya digedein lagi, itu gimana, Pak? Bisa. Istilahnya History Manager-nya gimana tuh, lupa sih. Bisa, Pak. Bisa. Bentar ya. Oh, ya, Saya Pak. mau ada file yang harus di-download biar sekalian buat gambaran teman-teman aja gitu ya. Sebentar. Option. Nah. Oh, ternyata dimensi nggak ada di slide selanjutnya. Ya udah kita sampaikan di sini aja. Nggak apa-apa. 11. Waalaikumsalam Pak Mesdin. Alhamdulillah Pak, luar biasa. Zen udah? Dikit lagi Pak. PJJ TKP. Sebentar, di sini misalnya kita pakai. Nah, oke. Misalnya sedikit lagi ya. Di sini kita coba sebuah, misalnya circle ini kita buat sebuah circle. Kita taruh dia di sini. Di center, kemudian kita buat dia, misalnya kita pakai yang radius saja gitu. Radiusnya misalnya 150. Nah, otomatis ya diameter 300 ya. Nah, misalnya, ternyata salah nih, ternyata opsinya bukan 150, ternyata dia cuma 100. Nah, ini dimensi sebagai constraint juga ya. Jadi kita bisa klik di sini, double klik aja kalau yang udah ada ya, kalau yang sudah ada dimensinya di sketch-nya, kita bisa langsung double klik aja, kita rubah dia jadi 100. Nah, bagaimana yang kalau sketch-nya yang nggak ada, misalnya sini opsinya yang nggak ada nih. Ya misalnya nggak tahu nih ukurannya berapa, kita opsinya
kita bisa pakai dimensi. Nah, dimensi ini masuknya ke constraint ya. Nah, di sini ada bisa pakai quick dimension atau bisa shortcut klik kanan. Di sini ada, nah ini lambang quick dimensionnya, klik kanan, klik itu arahin aja ke circle yang mau kita rubah ukurannya tadi, apapun itu ya, nggak harus circle, line, rectangle, apapun itu. Nah, ini kita rubah, dia misalnya dia tadi rubah jadi 100 gitu. Nah, ini diameter 100. Nah, begitu juga untuk yang lainnya gitu. Untuk line, rectangle sama aja gitu, kayak quick dimension. Nah, terakhir di sini buat gambaran teman-teman aja ya. Oh ya, tadi yang nanya cukup jelas, udah? Kalau langsung kayak gitu Pak, apa yang langsung tuh tinggal tarik doang, ada nggak Pak? Tinggal tarik doang. Iya. Ya jadi apa tuh? Ini yang tanda panahnya tuh tinggal tarik gitu. Oh ini gede atau gede sendiri, bisa nggak Pak? Oh, Iya ini. bisa dong. Iya bisa dong. Ah iya. Ini kalau kita ya, kalau ini kalau kita udah tentuin biasanya dia nggak mau ya. Maksudnya yang ditarik ya hanya ininya aja gitu. Udah apa angka dari ini aja. Cuman dia nggak ngubah dimensi ya. Karena dia kan constraint-nya sifatnya kan mengikat gitu. Kalau kita sudah tentuin poinnya di awal atau angkanya di awal ukurannya berapa, dia nggak bakalan berubah kalau hanya kita drag panahnya ini aja ya. Nah, mungkin ada software, beberapa software yang mungkin kita langsung option drag aja gitu, dia langsung dimensinya langsung mengikutin bentuk atau dimensi dari objeknya gitu. Nah gitu. Tapi kalau untuk ZW 3D sendiri, jadi kita harus tentuin terlebih dahulu dimensinya berapa gitu. Oke? Oke Pak. Oke. Nah, di sini saya coba buat gambaran teman-teman ya. Kan kita judulnya kan untuk perancangan mall and design gitu. Nah, di sini saya coba buat gambaran teman-teman di sini. Bentuk sebuah mall atau itu seperti apa sih gitu. Nah, di sini. Oke, di sini kita buka. Nah, ini adalah gambaran utuh ya, gambaran utuh dari sebuah mall. Mall di sini teman-teman juga pastinya udah pernah lihat kan di lab polimer juga ada ini ya. Ini bentuknya seperti ini. Cuman kita nggak fokus membuat ini kompleks ya, jatuhnya kompleks. Kita akan membuat sebuah partnya aja. Partnya itu ada di ini. Ini berlapis-lapis ya. Ini berlapis-lapis. Partnya itu ada di tengah. Ya salah, partnya mah ada di tengah. Nah, partnya itu kira-kira dia ada di. Nah ini buat gambaran teman-teman aja. Jadi dia kan terdiri dari core sama cavity-nya gitu ya. Nah ini produknya gitu, produknya yang akan, maksudnya ini adalah produk dari salah satu mall gitu, perancangan mall gitu. Cuman kita mungkin nggak membuat sebuah produk ini. Nah ini adalah produk yang akan diinjek. Nah, produknya seperti ini. Nanti kita nggak membuat mall base-nya secara keseluruhan, cuman kita akan membuat sebuah partnya saja gitu, partnya gitu. Cara membuat sebuah part mall itu untuk men-split sebuah mall menjadi core dan cavity itu seperti apa gitu. Oke. Ya, mungkin untuk hari ini mungkin sampai situ ya Pak Saiful ya. Ya, bisa. Oh, udah nggak ada yang mau nanya lagi nih. Kalau ada yang mau ditanyain lagi, silakan.
Soalnya kalau bingung di depan sampai ke belakang Ya. lebih bingung lagi. Iya benar. Silakan mending banyak nanya di basicnya ini kan masih tergolong basic banget ini. Cuman kalau basicnya kita aja udah nggak, ibaratnya udah nggak kuat, susah untuk melanjut. Terusnya bakalan bingung gitu. Pak, Ditanya. Ya. kan Bapak ada channel YouTube tuh Pak ya? Iya, Nah, tahu aja. iya. Nah itu kan apa namanya? Kira-kira untuk video paling basicnya yang mana ya Pak? Untuk kita bisa buat belajar dari benar awal gitu Pak. Oke, kalau yang di YouTube itu kan basicnya itu kan karena kita sekarang kan belajarnya 2D gitu ya. Nah, di situ banyak di sini ya. Oke, di sini saya tadi ini saya close dulu. Share screen YouTube kali Pak. Jangan. Ini aja nih. Jadi di sini kalau di interface awal ini, di sini ada di sini tadi ada show and tell gitu ya. Nah, di sini di pojok ini ada lambang health ini segitiga terbaliknya bisa di-expand. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kayak semacam game juga bisa sekalian buat belajar. Jadi di sini ada show and tell. Nah, di sini introduction. Nah, teman-teman hanya mengikutin saja. Nah, ini teman-teman hanya mengikutin saja. Nah, di sini kan ada option nih. Mengikutin saja. Nah, di sini. Nah, ini sama kayak tadi. Jadi dia hanya menjelaskan di awal seperti apa sih. Nah, ini disuruh. Di sini kan ada keterangan nih. All the middle mouse button to pin. Nah, gitu. Sama. Ini jadi kayak semacam game. Cuman bagus buat pembelajaran juga nih. Ini harusnya tadi di awal kita buka ini dulu, tapi nggak apa-apa, sama aja jatuhnya. Nah, next. Nah, ikutin yang ada petunjuk-petunjuk di sini, teman-teman bisa ikutin. Nah, ini misalnya contoh membuat sebuah blog, contohnya seperti ini, gunakan fitur ini. Nah, fiturnya kan ada di sini, buat aja. Nah, gitu. Oke, kalau lanjut sampai selesai. Nah, kemudian di sini. Nah, di sini. Nah, di sini di bawah show and tell ini ada get basic case study. Nah, yang kebanyakan di YouTube itu di sini saya buat Nah, di sini yang tadi case basic study tadi yang ini. Nah, teman-teman bisa pelajarin nih. Nah, di sini mungkin saya rasa ini sangat jelas ya, karena panduan dia juga mereka juga sangat jelas. Jadi disuruh pertama itu klik yang mana, kedua klik yang mana. Nah, ini teman-teman buat option belajar lebih lanjut ya. Nah, ini juga dijelasin ini apa. Nah, ini sampai detail juga. Terus membuat sebuah yang tadi option yang atas sampai terakhir. Nah, ini sampai jadi tadi benar-benar dipandu. Jadi yang mana harus diklik lebih awal, kemudian step selanjutnya apa. Sini saya rasa bagus banget ini buat pelajaran karena memang benar-benar basic juga ya. Oke. Mungkin ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada kita tutup aja berarti kuliahnya. Boleh, Pak. Oke, kita lanjut minggu depan. Saya tutupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful, terima kasih Pak Zen. Terima kasih Pak. Subscribe ya. Kita tetap